Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas cara untuk menghitung probabilitas distribusi normal. Nah, distribusi normal ini adalah distribusi umum ya, yang banyak dipakai oleh para peneliti dan banyak dipelajari di berbagai jurusan kuliah. Berikut kurva distribusi normal. Jadi kurva ini berbentuk lonceng yang simetris dengan titik tengahnya bernilai 0. Kemudian peluang dari masing-masing sisi lonceng ini adalah 0,5. Jadi sisi kiri ini 0,5, sisi kanan 0,5. Jadi total peluang atau luasan dari lonceng distribusi normal adalah sebesar 1. Dalam membaca tabel Z atau distribusi normal yang standar ya, di sini ada dua macam, yaitu ada kurva negatif Z dan kurva positif Z. Nah, untuk kurva negatif Z ini, areanya ada di sebelah kiri titik 0. Jadi di tengah sini kan ada 0 ya teman-teman. Di tengah sini ada 0. Kemudian area dari negatif Z ini ada di sebelah kirinya 0. Jadi ini negatif 1, negatif 2, sampai negatif tak hingga. Nah, untuk positif Z ini, dia dimulai dari kanannya 0. Jadi di sini ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk positif Z ini areanya dimulai dari titik di angka yang positif. Seperti itu teman-teman. Nah, biasanya dalam tabel Z ini teman-teman akan melihat angka-angka dengan indikator Z-nya ada baris dan juga ada kolom. Nah, di baris ini merepresentasikan nilai depan ya, satuannya dan juga satu digit di belakang koma. Kemudian untuk kolomnya ini merepresentasikan dua angka di belakang koma. Nah, ini nilainya untuk negatif itu ada dari Z minus 3,9 sampai Z minus 0,0. Kemudian berikut adalah contoh soalnya. Jadi untuk poin A, ada soal untuk mencari peluang dari Z kurang dari minus 3,9. Nah, minus 3,9 ini bisa kita cari dari barisnya, yaitu minus 3,9 ini ya. Kemudian, dua angka di belakang komanya ini adalah 0. Nah, berarti 0,00 ya. Berarti peluang dari Z kurang dari minus 3,9 sebesar 0,00005. Gitu ya teman-teman, nggak susah ya. Kemudian lanjut di poin B. Kita ingin mencari peluang dari Z lebih dari minus 2,43. Nah, gimana kalau lebih dari? Untuk lebih dari ini kita harus mengubah bentuk menjadi 1 kurang dari peluang, maksudnya 1 dikurangin peluang Z kurang dari angka tersebut, angka ini ya, minus 2,43 ini. Nah, kenapa 1 kurangin? Karena pada defaultnya, pada dasarnya ya, peluang itu kan kita mencarinya yang kurang dari, seperti yang di slide sebelumnya. Nah, jadi kalau untuk lebih dari, kita harus mengurangkan 1 dikurangin peluang Z kurang dari. Gitu ya, ini udah menjadi dasarnya. Kalau lebih dari, berarti kita harus mengubahnya menjadi 1 dikurangin peluang kurang dari sekian. Nah, kalau udah dibentuk menjadi ini, kita langsung mencari peluang Z kurang dari 2,43 dari tabel. Nah, berapa peluang Z kurang dari minus 2,43? Ada di sini ya teman-teman, ini minus 2,4, kemudian 0,03. Hasilnya adalah 0,00755. Berarti 1 kurangin 0,00755 adalah sebesar 0,99255. Gitu. Nah, semoga bisa difahami ya. Kita lanjut yang poin C. Nah, untuk poin C ini kita akan mencari interval, teman-teman.
Jadi interval dari minus 3,42 sampai minus 2,9. Jadi letaknya mungkin di sekitar sini ya. Kita ingin mencari interval. Maaf ya kalau nggak rapih karena ini cuma pakai mouse, belum install Wacom-nya. Nah, letaknya ada di bagian yang aku arsir ini. Untuk interval, kita akan mencari misalkan di titik sini sampai titik sini. Nah, di interval tersebut. Berarti caranya itu kan kita harus mengkurangkan yang di depan, di sini ya, di sini. Dikurangin yang hijau di sini. Nah, berarti sehingga sisanya, maksudnya mulainya dari sini ya. Maksudnya mulainya dari sini. Ini enggak. Nah, berarti sisanya adalah yang bagian ini aja gitu. Jadi, kita ngerubahnya adalah dengan cara yang di belakang, yang di depan maksudnya, yang di depan ini kita taruh di sisi yang kiri. Jadi yang kanan dirubah ke sisi kiri, kemudian sebaliknya yang kiri ini kita rubah di sisi yang kanan. Minus 3,42 ini kita taruh di sisi yang kanan. Jadi kita merubahnya cukup ini ya, nggak susah gitu, cuman merubah letaknya aja. Jadi peluang Z kurang dari minus 2,19 dikurangkan peluang Z kurang dari minus 3,42. Nah, dari sini caranya sama persis seperti yang atas-atasnya. Kita langsung cari yang 2,19, 2,1 dulu, kemudian cari yang 0,09 di sini, 0,14. Kemudian yang kurang dari 3,42, berarti kita cari yang minus 3,4 dan 0,02. Ada di sini. Kemudian dikurangkan biasa dan berikut hasilnya. Gitu ya teman-teman. Oke, nah kita sekarang lanjut ke tabel yang positif Z. Jadi kalau tadi kan untuk barisnya itu negatif semua ya, dari negatif minus 3,9 sampai negatif 0, atau sampai 0, bukan negatif sih, 0 aja. Nah, kalau di sini kita mulai dari 0 sampai 3,9. Jadi di sini positif semua ya teman-teman. Nah, untuk caranya tuh sama persis seperti yang di tabel sebelumnya, jadi aku nggak akan bahas banyak. Untuk interval juga sama persis. Ini yang 1,59 ditaruh di bagian kiri, yang 0,42 juga ditaruh ke bagian yang kanan, jadi ditukar tempat. Kemudian setelah ditukar, kita langsung cari peluangnya dari tabel. Misalkan ini ya, 1,59, berarti kita cari yang barisnya 1,9 dan kolomnya 0,09. Nah, berarti kan 1,59. Diperoleh 0,94408. Kemudian dikurangkan biasa dan berikut hasilnya. Gitu ya. Oke. Ini untuk cara membaca tabel Z-nya.